Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman 3. Kali ini kita akan membahas tentang exception handling. Berikut adalah materinya. Baik. Exception handling pada Java itu sebenarnya sebuah kode program untuk mendeteksi apakah kode program itu salah atau tidak. Namun kalau salah itu sebenarnya kalau dalam materi ini adalah benar. Jadi kita tidak usah ragu kalau program kita salah. Jadi pengertian dari exception handling ini, exception handling namanya juga exception, jadi pengecualian, jadi penanganan pengecualian. Mekanismenya sama seperti kondisi ya, ada if, kemudian ada else. Tapi kalau di sini kita menggunakan try dan catch. Jadi mekanismenya yang paling diperlukan dalam menangani error pada saat runtime atau program berjalan. Jadi sebutannya adalah runtime error. Baik, exception sendiri ada beberapa ya. Ada di sini throwable. Jadi setelah program itu salah, biasanya dia itu dibuang antara pertama error, yang kedua exception. Error di sini kita juga dibagi dua, ada namanya virtual machine error dan AWT error. Kalau virtual machine error ini biasanya itu nanti larinya ke stack overflow error, atau biasanya nanti di bawahnya di output ada tulisannya merah gitu ya. Kemudian di sini juga ada out of memory error. Ini kalau out of memory error jarang terjadi karena ini biasanya menangani program yang besar. Jadi biasanya program database dan databasenya kompleks seperti itu. Jadi membutuhkan memori yang besar. Kemudian kalau AWT error ini disebabkan dengan library dari Java itu sendiri. Mungkin ada yang kurang ataupun tidak terinstall. Tapi kalau kita sekarang ada di exception. Nah, exception sendiri situ ada dua, yaitu runtime error exception dan juga IO exception. Kalau runtime error itu ada yang namanya arithmetic. Jadi kalau nanti misalkan ada penjumlahan atau pembagian dan lain-lain, itu nanti akan error kalau misalkan dia tidak sesuai gitu. Kemudian ada null pointer. Null pointer ini disebabkan tidak adanya data yang masuk di kode program tersebut. Ini berkaitan dengan array biasanya, null pointer. Kemudian di sini ada index out of bound exception. Jadi dia itu di sini nanti biasanya ditangani oleh database. Jadi dia tidak terindeks. Biasanya kita belum mengindeks database-nya gitu. Hanya di sini biasanya menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL. Kalau SQL Lite yang kita gunakan nanti saya rasa tidak ada. Kenapa? Karena dia itu tidak dia SQL murni, jadi nggak ada indeksnya, belum terindeks gitu ya. Kemudian IO exception ini itu ada dua juga, ada namanya AOF exception dan juga file not found. File not found di sini maksudnya dia tidak menemukan file. Jadi di sini adalah input output IO. Kalau ini adalah AOF, ini biasanya dia tidak menerima input dari keyboard ataupun dari alat input lainnya. Baik,
Selanjutnya, alasan dari terjadi kesalahan itu pertama bisa secara otomatis akan dilempar ke sebuah objek. Jadi biasanya ya itu sama aja kayak else gitu ya. Exception itu dapat diproses lebih lanjut oleh fungsi yang disiapkan. Jadi misalkan kita sudah mempelajari tentang JFrame, jadi nanti akan tampil JFrame-nya seperti itu. Nah, proses pelemparannya itu namanya throwing exception. Lalu proses penerimaan exception disebut dengan catch. Nah, ini yang akan kita gunakan. Baik, ini adalah bentuk exception. Jadi try, kemudian di sini adalah kode programnya. Apabila dia itu sudah, jadi awalnya dia akan mencoba kode program ini. Kalau di sini tidak ada tidak salah, dia akan menjalankan. Kalau salah, dia akan menjalankan catch. Tapi kali ini kita akan mencoba dengan catch ini. Kenapa? Karena nanti berkenan dengan database, gitu ya. Jadi untuk saat ini, kalau salah itu adalah benar, gitu. Baik. Selanjutnya ini adalah penjelasan try and catch. Try itu biasa digunakan untuk menempatkan kode-kode program yang mengandung throwing atau throw exception, dan catch itu untuk menempatkan kode untuk informasi, misalkan IO error atau lainnya. Nanti kita akan coba. Baik, selanjutnya ini adalah contoh try and catch. Jadi di sini kita mencoba membagi sebuah angka dengan 0 gitu, dan akan ditampilkan hasilnya. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak mencapai hasilnya atau tidak ditampilkan hasilnya, dia akan menampilkan runtime error. Jadi ini sebenarnya kan ada variabel angka kemudian dibagi dengan 0. Kalau dengan matematik ini sebenarnya memang sudah salah, gitu ya. Ini tidak ada jawabannya, atau biasanya hasilnya 0 ya. Nah, tapi di komputer itu tidak dikenal dengan hasil yang tidak ada gitu. Jadi dia salah atau benar gitu ya. Nah, nanti kita akan coba. Kita beralih ke NetBeans. Nah, di sini sudah saya sediakan kode programnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel angka itu dengan integer 7, lalu hasil angka dibagi dengan 0. Ya, mari kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya run file. Baik. Nah, di sini komputer itu tidak bisa mendeteksi hasilnya gitu. Perhitungannya tidak bisa dideteksi. Ini memang benar, tapi sebenarnya kita mau mencoba exception ini. Jadi ya ini sebenarnya salah gitu. Jadi dia akan menampil runtime error seperti itu. Baik, kemudian kita kembali ke. Nah, ini di sini juga dalam exception ini bisa dikenal dengan multiple catch. Multiple catch ini itu menggambarkan seperti if else yang banyak sekali. Nah, di sini nanti ada yang namanya finally. Jadi misalkan dia sudah mencoba beberapa kali, cuman tidak ada hasilnya, maka
dia itu nanti akan ditampilkan problem sudah ditangani gitu ya. Baik, kita akan coba program ini. Ya, mari kita akan coba programnya untuk exception. Nah, ini. Nah, kenapa dia itu ada problem array? Karena dia di sini dideklarasikan variabel A itu array. Nah, sebagaimana kita tahu kemarin di materi sebelumnya tentang array ini bukan di sini tempatnya. Kemudian new in 5 dan A 5 sama dengan 30 dibagi 5. Ini sebenarnya salah, tapi dia akan mendeteksi kesalahannya ada di mana sih. Nah, di sini kita menggunakan namanya arithmetic exception. Nah, dia akan mengecek apakah aritmatik yang menjadi masalah. Ternyata bukan gitu. Kalau iya, nanti dia tampilkan problem aritmatik. Kemudian di sini dia kembali lagi mendeteksi ya, menganalisis apa sih, apakah array-nya ya yang salah. Nah, ketika sudah terdeteksi, maka dia akan menampilkan problem array. Jadi problemnya ada di array. Kemudian dia mendeteksi lagi apakah dia ada yang lain gitu ya, ada yang lain selain array. Ternyata tidak, jadi tidak ditampilkan problem lainnya. Lalu dia finally, jadi langsung dia problem sudah ditangani. Jadi ini semacam default. Kalau di switch case dia itu default, jadi defaultnya ditampilkan lalu baru ini akhir programnya, seperti itu. Nah, seperti itulah try and catch. Nah, ini adalah contoh finally. Jadi mau defaultnya itu pasti akan mau apapun defaultnya dia akan ditampilkan. Nah, ini ada latihan. Jika nanti ada yang mau mencoba gitu outputnya seperti apa, bisa coba ya di NetBeans atau di BlueJ. Baik, dari materi exception ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, dan saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.